seneng tiga-tiganya. Iya. Seneng. Seneng juga deh. Siapa dulu lagi? Aku seneng. Aduh, banyak banget sih momen seneng tuh, tapi yang paling seneng, yang paling nggak terduga adalah waktu dapet chef jacket, yang which is recently happened. Karena from Black Team pernah ke eliminasi Video Blackpink. apa? Pernah ke eliminasi, itu rasanya beda. Ini mereka kan tiga-tiganya ini belum pernah ke eliminasi. Enggak jangan sampai. Ya satu orang yang masuk Black Team lolos lagi pernah ke eliminasi. Jadi itu salah satu momen paling bahagia. Tapi sebenarnya banyak kalau bisa diurutin itu, terus masuknya kembali ke Black Team, terus dari bootcamp yang awalnya millet daging bolong-bolong, terus the next challenge langsung masuk di babak pertama. Itu tuh juga salah satu yang paling bahagia. Kedua, sedih waktu aku di offside challenge sebagai tim captain dan timku nggak menang. Ujung-ujungnya bikin 2 orang ke eliminasi. 2 orang yang paling dekat, Una sama Romi. Itu paling sakit. Walaupun aku di situ nggak nangis, cuman di inside ada rasa bersalah yang besar, dan I didn't do my best as team captain. Terus yang bikin ketawa, bikin ketawanya kayak gini. Coba nyender. Bikin ketawa tuh banyak banget. Mulai dari juri ngejokes atau kontestan ngejokes. Salah satunya yang ada di sebelah saya ini, dia paling sering ngejokes juga. Paling bikin ketawa apa ya? Lagi mikir. Kalau yang paling bikin ketawa mungkin mungkin waktu Syahril ini di komen masakannya waktu yang Tayan. Yang itu yang paling bikin ketawa, karena juri itu bener-bener ngomongin itu non-stop, bener-bener lucu, jadi kayak ribet. Iya. Throughout the entire judging-nya Syahril, jadi itu paling lucu, salah satu yang paling lucu. Sebenarnya yang paling banyak adalah momen lucu dibandingkan momen yang tadi. Nah, kalau mau sedih. Udah itu tadi yang si Una sama Romi eliminasi. Oke, kalau Kak Syahril Seneng ya? Seneng dulu. Senengnya itu aku masih bisa bertahan di 4 besar iki. Soalnya aku ikut dari season 6, 7. Oh iya? Ya, Pernah. 6 itu aku nggak lolos, 7 juga nggak lolos, 8 libur dulu. 9 mau ikut, udah ditutup, terus akhirnya 10 ini tak pantengin, akhirnya bisa sampai lolos. Dan aku punya trauma waktu babak penyisian ke Jakarta, itu aku mikir aku kayak nggak lolos lagi. Soalnya musuh saingannya itu waktu di Surabaya itu banyak banget. Lah kok ternyata yang sampai di titik ini, yang berangkat itu aku ambil Mas Abdito. Dan sampai ke galeri aku sama Mas Abdito, dan sampai sekarang tinggal aku toh. Itu aku seneng banget. BTW yang audisi daerah selain Jakarta cuman kesisa Syahril sama dari audisi daerah. Yang sisanya audisi Jakarta. So, udah biarin aja. Terus momen sedih. Momen sedih. Ini kayak aku belum mandi. Momen sedihnya itu apa ya? Ada. Sampai sekarang pun aku pernah dicengin toh. Dicengin sama, bukan dicengin ya, kasarannya dipandang sebelah mata. Sama dosen, sama guru. Itu bukan di galeri, Pak. Enggak, tapi kan mengingat. Mengingat. Itu kan mengingat. Dan aku sedihnya itu
satu juga bapakku nggak iso lihat, almarhum bapakku nggak iso lihat aku pakai chef jacket. Padahal dari dulu itu aku Lu mandi bahkan lu alamin kan. nih yuk Dapat. ih, kaget gua. Lanjut. Lanjut. Ini taruh. Udah ya momen sedihnya itu almarhum bapakku gak iso lihat aku soalnya lihat pakai chef jacket. Dan sampai ibuku, aku pernah hubungin ibuku kemarin bilang gini, iki nggak tahu ya sedih apa seneng. Ibuku bilang banyak gurumu yang nanyain kamu dan kamu sudah ngangkat derajatnya orang tua. Soalnya dulu aku sampai ini nggak apa dibuka. Aku inget banget sampai dikatain sama guruku sendiri, murid paling buandel itu. Lah itu. Makanya aku bisa membuktikan itu sampai nggak disapa sama sekali. Sampai adikku sekolah di SMA aku dulu itu jangan sampai kayak masmu. Kayak gitu. Dan sekarang alhamdulillah ya, orang-orang bisa mengakuin itu semua. Dan sampai teman-teman kampusku ya nggak nyangka, sampai dosenku sendiri ya nggak nyangka kalau aku sampai di titik itu. Tapi ya kembali lagi, emang yang sangat sedih nih ayahku nggak iso lihat pas aku di titik seperti ini. Makanya pinter di kampus, pinter di sekolah nggak menjamin loh. Yang penting kamu tuh bercanda. Ingat kuncinya itu adalah bercanda. Yang penting kamu bercanda, spontan. Udah. Yang bikin ketawa. Terus yang terakhir, tawa atau lucu. Apa ya? Aku kadang-kadang ketawa sendiri loh. Ketawa sendiri gitu. Soalnya mikir kayak nginget-nginget, tiba-tiba nginget anak-anak gitu, ketawa sendiri. Iya. Pasien dia sendiri. Gitu. Terus momen ketawanya banyak pasti di galeri. Oke. Apalagi Nggak kehitung ya sebenarnya momen ketawa itu. Karena emang kita tuh sebelum lebih nggak ketawa ya. Lebih ke nah ini bisa bikin ketawa ya kayak gini. Balernya. Terus Oke, lanjut ya. Kogio. Momen yang paling senang, sedih. Momen yang paling seneng itu ngelihat chef jacket dengan nama Gio. Ya, dengan nama ya pasti semuanya sama lah ya. Semua Kayak sama. pas lihat kayak gila. Dari awal audisi sampai sekarang nih chef jacketnya namanya Gio. Terus kalau Ganti nama aja ya. Nanti kalau diganti Fanny gini. kalau momen sedih Romi keluar itu bener paling sedih. Kayak gue udah sekamar sama Romi lama soalnya. Terus kayak udah kebayang kayak Rom ntar kita sampai jauh ya, Terus itu banget. lewat keluar dulu. Itu sedih. Terus kalau momen ketawa udah gak kehitung sih. Banyak banget. too many times, uncountable. Kayak iya, banyak banget loh. Lebih banyak sebenarnya momen ketawa daripada momen sedih sih. Kayak kadang lihat Syahril nafas aja ketawa. Lucu Salah. Apa adakah kederangan dengan Sari? Wes. Soalnya orangnya emang suka spontan. Gitu sih. Oke, tapi Kogio tuh sering banget ketawa gak sih? Katanya kalau baca komen-komen netizen tuh Kogio adalah salah satu yang paling dingin. Oh, coba. Sebelah saya gimana? Kamar dari awal karantina dingin banget kan gue orangnya. Dingin banget. Kayak Sari. Sebenarnya kalau gitu gampang, orang yang paling gampang ketawa. Oh ya. Gampang ketawa. Jadi dia itu dibilang dingin kalau misalnya dia nggak terlalu kenal sama dia. Kalau misalnya udah kenal banget sama dia, Oh, lu kenal banget sama gue? udah banget lah pokoknya. Kayak Sari ya. Iya, dia kalau misalnya nggak kenal itu nggak akan ketawa, dan dia kalau misalnya nggak nyaman ada di lingkungan ini dia tuh diem. Iya kan? Iya. Itu kalau misalnya dia nggak suka sama obrolan ini dia bakalan diem dan gitu. Iya. Oke.
Sebenernya gue orangnya tuh receh banget. Receh banget. Kalau gitu asiknya receh banget. Kayak Saril. Kayak kayak gue tuh orangnya tuh gampang banget kayak ada jokes yang gak lucu, kadang gue ketawa, terus kadang gue bingung. Ingat gak sih lo jokes yang kita itu yang nonton video sama Robi lu kirimin juga, lu apa itu kan? Yang anak kecil ngomong aku sayang, tiba-tiba dia ketawa kayak gitu doang. Gambar anjing di balik ke orang gitu kan. lain terus kayak mereka kayak cuman Tapi itu lucu. gitu yang lucu ya. Itu lucu. Gua lu Robi kan yang mereka ketawa kan gitu hasil kayak jokes itu yang hasil kayak Oke lanjut, kalau Kak Ami sendiri. senang itu tuh banyak sih. Pertama kalau misalnya diurutin senangnya itu awal dapat apron putih waktu pertama. Terus bisa lebih apa sih yo itu. Enggak, aku mau cari nama ini. Namaku Rosa. Aku Namamu judge. Reza. Ya, terus setelah dapat apron itu bisa lebih senang lagi setelah dapat pas kita buka tuh pas udah masuk galeri buka kotak kecil itu ada apron dengan nama kita sendiri kayak wah gila itu keren banget tapi lebih biar gitu karena kan gue juga orang yang termasuk 4 besar pertama dan dipastikan pakai chef jacket ya karena waktu itu tuh karena selamat dari challenge yang apa sih tadi? Gue. Iya, Pumpkin. yang setelah yang challenge kedua itu apa sih? Oyster, amaibi sama artichoke. Oh, yang itu ya Iya, benar iya. bisa gitu ya. Nah itu benar pas senang banget. Terus pokoknya itu pas mau dapat chef jacket juga itu termasuk senang. Kalau momen ketawa ya sama kayak mereka ini loh. Hampir gak hitung kapan momen ketawa baru ketawa karena tiap hari tuh bisa ketawa. Ada aja diobrolin Ada. bisa ketawa. Mau sebelum masuk galeri ataupun udah masuk galeri itu pasti ketawa karena kalau masuk di galeri itu ketawa pertama ngeliat kalau misalnya lagi nonton lihat kelakuan Mas Karim masak tuh ada aja dilakuin. Terus jok-jok dari Chef Juna itu selalu ada aja gitu loh bahasa-bahasa unik dia Chef Arnold terus sama Chef Renata juga mungkin yang suka nyanyi ugly cake ada aja gitu terus cerita-ceritakan dari chef-chef itu juga yang bikin ketawa terus momen apa lagi ya? Sedih. Nah kalau sedih itu tuh bener-bener gak sering juga sih pokoknya pas Romi pulang, Kak Nisa pulang sama Saril. Una Sari belum ini udah pulang pokoknya ada Kak Nisa, Una sama Romi pas pulang ke eliminasi tuh gue udah dem banget karena kan gua Ogio sama Romi kan misalnya emang kalau misalnya itu bareng-bareng kasih bareng ketawa bareng juga terus kalau juga kita pernah bilang kalau bisa kita maju ya bareng-bareng gitu loh. Kalau bisa kita Kayak walaupun ini bareng- kompetisi ya sebenarnya ya. Kompetisi. Kayak kalau orangnya pulang harusnya kita seneng deh. Iya kan? dan itu kan kita Tapi sedih ya. sedih banget jadi pas kalau Romi pulang sih bener-bener terus kan bisa pulang sedih itu karena salah satu orang yang nyemangatin terus harus latihan juga sebelum audisi on air tuh Kanisa sampai nih lu awas ya kalau misalnya lu nggak lolos lu gua musuhin itu kata-kata yang diinget banget sampai sekarang kalau misalnya kalau misalnya nggak lolos aku dibucin sama Kanisa dan aku tipikal orang nggak mau punya musuh gitu loh kayak gitu. Aimu. Oke, kita lanjut ya. Sekarang ke Nabil. Kenapa harus kayak Siapa yang membuat kamu sedih dari salah satu peserta yang dikeluarkan atau tereliminasi? Mas Abdi. Kenapa? Soalnya dari Surabaya. Sama-sama dari Surabaya. Kita nggak kenal, kita kenali di karantina dan iku sedekat iku. Mas Abdi. Mas Abdi, Raffi, terus sama Fahmi. Iku salah satu aku lek ngarani itu mas-masku. Soalnya aku paling kecil. Di antara mereka aku yang paling kecil. Kamu yang tua kamu tuh? Cuma setahun doang. Sama Raffi. Setahun kan. Raffi ku 28, aku 26 tuh. Kalau Mas Abdi 31,
Kalau Fahmi ya 31. Nah itu aku paling kecil. Lah makanya aku suka bercandanya maksudnya ya sorry bukan aku suka bercanda sama anak-anak. Cuman aku lebih ke ngelama itu kurang ajar itu sama mereka kayak gitu. Selepet lah, tak gini lah. Makanya nggak ditayangin yang kemarin. Yang Raffi tak pukul sini nih. Gara-gara dia pulang malah seneng. Kita pukul ambil aku malah tak katain tolol lah. Tapi tetap kontekan tetap baik. Guyonan, video call, berempat itu guyonan. Bercanda mulu. Oke, kalau Kogio Jawabannya sama sih kayak tadi. Kalau gua Romi. Karena emang dari awal karantina itu tuh dia yang nyapa gua, terus dia bilang, "Gi, lu tuh temennya ini ya." Jadi emang dari awal tuh kita udah ada mutual friend. Maksudnya di luar MasterChef. Nah, karena dari mutual friend itu yang kita sama-sama dekat sama si orang ini, jadinya kita dekat gitu loh. Ada bahan obrolan. Jadi ada bahan obrolan, dan ternyata setelah makin kenal kayak, anjir jokes gua sama dia Sama, Iya, betul. sama kan. Jadi ya itu sih orang yang jujur Romi itu yang bikin, kalau dari gue tuh yang bikin karantina ini tuh jadi seru gitu loh. Seru. Karena emang orangnya tuh seru banget. Orangnya walaupun Iya, kelihatannya saya. Hah? Dia nggak pelit. Medit nggak medit dia. Yang medit siapa? Hah? Yang medit siapa? Yang medit. Hmm. Fahmi. Kamu yang medit. Romi tuh kayak dikit-dikit gue beli makanan ini ya. Iya, Gue beli makanan ini ya. Terus Terus cara dia cerita atau ngelucu itu tuh iya benar-benar asik random orangnya banget dia. ya gitu. Terus ya sedih pas dia pulang sih. kalau Kak Ami sorry. Kalau yang benar-benar sedih banget ya Kanisa sama Romi. Sama sih jawaban kita tadi. Romi setuju sama Kogio karena balik lagi Romi itu yang jokesnya juga nyambung sama aku, sama Kogio juga. Terus aku sama Romi itu punya misi sama-sama gendutin di Gio. Dan berhasil. Berhasil. Pokoknya emang salah satu yang bikin rame sama kayak tadi, rame galeri itu kan Romi dengan jokes dia kadang yang bener-bener unik aja gitu. Terus kalau bisa ngeliat ya challenge kan ada beberapa challenge yang kayak ikan atau kelinci, dia tuh punya jokes yang unik dan kita berdua langsung paham masih namanya Siska ikan yang gede itu. Terus nama kelinci yang gede itu pasti namanya Alberto kayak gitu dia jadi punya jokes yang sendiri gitu. Jadi gila kalau inget Robin itu emang seru banget gitu loh. Ya wes gimana kalau mari kan sama Romi. Loh kok gitu? Terus kalau misal ya itu balik lagi sih kalau misalnya gak ada Romi mungkin kita nggak gendut ya Romi. Iya, fix. Karena dia sendiri yang mengusulkan ayo dia tapi dia juga ayo nyemil gitu. Karena Romi punya apa sih waktu itu dia bilang dia beli keripik tempe 2 kilo, 2 kilo, sekilo ya, 500 gram. 500 gram ya, beli sekilo dan dia bilang ingat ya kita harus makan 5 pieces 1 hari, ternyata dia habis 1 hari 1 bungkus. Jadi benar ngerasa kehilangan Romi banget sih pas dia tereliminasi. Oke, satu kata buat Romi. Satu kata. Satu kali tapi Makasih ya. Thanks. Ya. thank you, Aku sayang kamu. thanks Rom. Oke, lanjut ke Kang Mario. Saya tidak punya teman orang ini. Itu Jangan itu perasaan kalau itu. Nanti mau. Itu perasaan kalau itu. Oke. Una karena dia salah satu yang paling muda, beda umur cuma 2 tahun. Kenapa Alfian juga? Enggak Alfian kan Musuhmu ya. enggak Oh, kayak berarti musuh berarti yang. enggak kayak eliminasi Oke ya, kedua. Mario sama Alfian itu musuh karena merebutin Una. Enggak, karena Alfian kayak eliminasi duluan terus kayak Belum terlalu sering. bonding. Ya dari awal bondingnya sama Una tuh lumayan Si. Kenapa kamu sama Una? Kenapa nggak sama Rindu yang sekamar sama kamu?
Lo mutusin. Ya Lu kayak kenapa dia mau? Enggak. Ya kan orang koneknya sendiri-sendiri. Aku mau sedih loh ini. Karena aku mau sedih jadi nggak bisa sedih. Karena dari awal connect dan sama-sama jalan bareng, terus sharing bareng dan punya karakteristik yang sama. Kita sama-sama batu ginjal. Enggak. Luna kemarin Keras tuh kepala, ambisius, sangat-sangat ambisius. Jadi punya visi yang sama. Terus waktu dia eliminasi karena satu tim juga dan juga Romi juga. Itu benar-benar kayak ada rasa ganjel gitu loh. Why did I have gimana ya? Why did I have to do this? Walaupun di situ aku memang bukan mengajukan diri sebagai kapten dipilih, tapi aku ngerasa aku belum memaksimalin itu sampai akhirnya di tim aku harus ada 2 orang yang tereliminasi. Dan Una ini juga kita sering belajar bareng, kita sering waktu awal-awal sering sharing bareng. Sharing bareng dan connect-nya tuh cepat gitu. Dan beberapa hal yang kita sharingkan pas dia eliminasi, dia datengin ke aku, dia bilang kayak gini, Mario, Ya. don't let me down. Oke. Enggak. Enggak sih, aku lagi mau meresapi, jangan tiba tusuk. Terus sakit. Terus udah tosik toh. Terus ngomong panjang. Lah ya, ngantuk. aku harus meresapi dulu. Dia bilang kayak gitu. Meresapi. Gak selesai, aku mau ngomong serius. Meresapi. Don't let me down. Aku bilang, I promise I won't let you down. I will make you proud. Alright. Itu salah satu omongan pegang. Alright. Pegang. Alright. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Ayo cepat lo kasih yang Tokyo depan ya. itu udah beda. Enggak. Besok sangkal putung Mas ya. Sangkal putung. Statement apa dari juri yang sangat menusuk dan membekas? Wah, banyak kalau aku mah. Statement nih kok. Statement tuh apa sih? What is bahasa Indonesia? Statement tuh Pernyataan. Jangan panjang-panjang ya. Coba-coba lo ya. Gak jauh dah aku. Panjang gitu. Apa yang lupa lo? ini statement yang apa tadi? Membekas. Membekas menusuk. Ya aku dulu. Oh boleh. Boleh. Iya duluan. Bukan membekas ya. Lah aku pasti membekas. Tapi itu bukan sisi negatif. Itu tak ambil sisi positifnya. Itu buat aku belajar juga, buat kedepannya juga. Iku yang kemarin juri bilang kayak makananku aslinya bagus. Cuman enak. Semuanya jadi. Cuman meragukan kemampuanku karena ya kesalahanku juga. Karena aku iki selalu bikin itu mulu. Aku bikin itu karena udah mentok banget. Wis itu tok. Cuman itu bukan tak ambil sisi buruknya, itu pasti tak ambil untuk belajar aku juga. Yes. Dari Udah, siapa udah. tuh? Wait. Bentar. Dari siapa? Semua juri. Semua juri. Kalau dia? Baru-baru ini pas itu juga pas Blackout tuh pas dubes Amerika. Hampir menang. Chef Renata bilang gini, kamu cuman kurang effort. Kamu cuma kurang effort. Terus pas dipikir lagi, ya juga ya, kayak sebenarnya komponennya tuh sedikit banget. Coba tadi kalau nambahin ini terus itu jadi kebayang terus setelah challenge itu kayak jangan sampai gue dikomenin lagi kurang effort. Jadi bener-bener pas masak tuh harus bener-bener maksimal. Gue masih ada waktu berapa, pokoknya apa yang bisa gue taruh di situ gue taruh. Tapi gue maksudnya gue ngeliat kemarin tuh yang
Turki itu, gue kayak gila spesies loh. Biasanya orang masak itu simpel tapi lebih kompleks banget sekarang. Iya ya, gue juga bingung sih sama Iya. gua kemarin. Dan gue akuin gila orang berubah banget. Biasa masakan simpel. Ya itu ternyanyi sih, kayak kamu tuh kurang effort, kamu tuh kurang effort. Oke, kalau kamu Kalau aku sendiri sih konsep balik lagi karena sama piring waktu itu tuh pas bikin rahang tuna masalah. Ini piring itu terlalu Japanese, jadi harus pemilihan piring, terus konsep makanan, terutama konsep sih karena kita aku sama Mario kemarin ya yang Iya. dibahas konsep karena itu sih harus kita pikirin pas masak itu dihidangin udah dari masak sampai dihidangin di piring itu gimana nih kita harus punya konsep hidangan itu ngarahnya tuh kemana dan harus jelas itu sih yang sampai sekarang tuh terngiang-ngiang harus kayak gimana dan konsepnya tuh sematang apa untuk membuat suatu hidangan yang enak gitu. Gak cuma enak, itu harus terkonsep. Balik lagi konsep sih. Oke, next. kamarnya Panjang ini. Kalau aku memang nggak suka pendek-pendek, harus panjang. Berarti emang orangnya terlalu basi. Iya. Kalau aku yang menusuk banyak banget sih, banyak banget. Tapi yang bener-bener jadi bahan introspeksi dan lain-lain itu waktu Black Team. Waktu aku ngambil apron putihku lagi, terus Chef Renata bilang, ya itu tadi Mario. Salah dua hidangan terbaik kamu adalah hidangan yang kamu masak salah duanya di Black Team. Terus we want you to keep that up. Dan itu langsung kayak oke. Dari situ kayak that's my turning point. Dimana aku harus mengerahkan segalanya. Skill yang aku punya itu nggak boleh ditahan-tahan. Terus aku semakin kesini juga semakin memperlihatkan my character to the dish. Yang awalnya dulu masih masih belum kelihatan jelas, masih abu-abu secara jenis masakan. Aku kadang masak Thai, aku kadang juga masak Indian. Tapi belakangan ini I have French culinary background. That's what I want to show. Itu menjadi salah satu tujuan utama kenapa aku di sini. I want to show that. Gitu. Dan aku sama Chef Renata dari background yang sama, classically French trained. So dia tahu my capacity itu bisa sampai sejauh apa. That's why itu very reasonable dia ngomong seperti itu. Oke, lanjut ya. Dari Kak Ami dulu deh. Kendala pribadi apa yang sering ditemui di Bali? Kalau kendala pribadi pasti kepanikan terus overthinking. Mungkin kok gitu tau sendiri ya kalau misalnya gue udah panik atau overthinking tuh pasti kayak Mukanya belum. ya muka abu-abu lah, itu kayak kelihatan banget yang tadinya cengang-cengang itu tiba-tiba jadi diem atau kayak gimana. Itu sih balik lagi ke kendala pribadi diri sendiri, itu harus bisa kontrol diri sendiri karena kalau misalnya kita udah masak kita nggak tenang, kita masih panik, pasti berantakan semua sih. Oke, kalau Kak Syahril, Apa itu? Kendala. kendala pribadi selama di Bali. Aku kendalanya aku dari awal sampai sekarang aku nggak belajar. Cuman kemarin tak aku belajar. Dan langsung pusing. Langsung pusing. Aku kendalanya itu kalau belajar aku pusing. Tapi kalau nggak ya aku pengen belajar kayak anak-anak, tahu produk knowledge ini bisa di gimanain. Cuman aku orangnya cepet pusing. Ya kendalanya aku nggak pernah belajar. Sampai sekarang pun aku belajar terakhir kemarin. Itu pun sekali toh. Kalau sekali belajar itu aku stres itu emang bener-bener pusing, nggak bisa aku mikir gitu, nggak bisa. Dan aku pengen kayak anak-anak itu tahu produk knowledge, ini dibikin apa, aku pengen tahu kayak gitu. Cuman kembali lagi aku kayak gitu nggak bisa.
Oh, gak tahu. Nah, Oke. Jadi cara menanggulanginya belum tahu. cara menanggulangi nih itu ya gak belajar. Ya tambah stres, aku malah ngerokok aku. Anak-anak belajar aku mesti di luar gitu ngerokok. Anak-anak di holding belajar aku ngerokok, tetap ngerokok. Soalnya biar nggak stres. Tapi aku nggak pernah ngerasa mikir, ya aku pressure test. Gimana ya pressure test? Aku nggak mikir seperti itu. Pressure test ya sudah. Malah aku suka. Aku malah suka pressure test. Soalnya di situ aku bisa belajar. Maksudnya bahan yang misalnya kalkun, aku nggak pernah ngolah, nggak pernah lihat, nggak pernah megang. Di situ aku bisa megang dan bisa masak. Itu pengalamanku. Malah aku suka pressure test. Ya, belajarnya dari pressure test ya. Mm-mm. Langsung. Langsung. Oke. Dan kalau masakannya jelek ya pulang. Iya. Kalau masakannya bagus masuk lanjut. Lanjut ke Kak Mario. Kalau Kak Mario sendiri. Kendalanya banyak tapi mostly datang dari diri sendiri sih, bukan kayak faktor eksternal, lebih ke internal. Jadi sama kayak Syahril, aku juga orangnya nggak suka-suka banget belajar, Oh ya. nggak suka-suka banget belajar. Justru belajar itu nambah ide malah nambah pusing. Kalau selain itu juga adalah overthinking. Jadi overthinking itu datang dari ya itu tadi, kalau misalnya terlalu banyak ide dan lain-lain, bingung cara eksekusinya. Terus juga nih kendala yang lumayan apa ya, susah untuk bilangin adalah waktu tidur. Aku harus dapat waktu tidur yang maksimal untuk mendapatkan performa yang maksimal. Jadi aku kadang mereka ini lagi di holding, lagi prepare, lagi nata rambut, makeup dan lain-lain, tidur. Karena Jadi intinya dia tidur. enggak, belum selesai. Belum selesai. Kamu itu lama banget. Ini sama mereka. Ya Allah. Jadi intinya kalau my secret itu tidur, itu salah satu kendala. Ya pokoknya semua itu datang dari diri sendiri, bukan dari faktor eksternal. Intinya apa? Tidur kan tidur. Gak apa-apa. Udah ambil. Udah tuh. Oke, kami udah sekarang kalau dia. Kalau aku kendalanya tuh aku orangnya lupa. Jadi kadang kalau di gallery udah belanja di pantry, pas udah balik bench terus iya belum ambil ini. Sebaliknya. Bukan Itu udah sering, itu emang kita lakuin. Enggak, cuman kadang tuh ya kayak di bench. Hah, gue harus ambil, misalnya gue harus ambil garlic powder. Pas ke pantry gue ambilnya, oh iya gue juga perlu Gue juga lemon. suka ngelakuin itu sih, Gue juga betul. perlu lemon. Terus gue balik ke bench. Loh, Garlic powder. kan gue mau ambil garlic powder, kenapa gue jadi ambil lemon? Balik lagi ke pantry ambil garlic powder, masak. Oh, gue harus ambil panci. Pas ke utensil room, ambil panci, terus pas lihat, ambil yang lain, terus pas lihat, oh ada ini nih, ya udah ambil. Itu kamu tahu nggak solusinya kayak gimana? Apa? Lemari ini pindah. Lemari ini pindah di belakang ini. Pengen sih kalau bisa. Tinggal ngambil. Iya pengen kalau Nggak, Di rumah ya. tapi itu juga sering terjadi sama aku, lumayan sering. Udah bagian udah ngomong. Nggak usah ngomong lagi. Ya Allah. Oke, berarti itu kendala yang sering terjadi. Ya, Sering. ya. Oke, pertanyaan terakhir dari kalau dia dulu deh. Setelah pulang dari galeri, kira-kira apa yang mau dilakukan? Tidur. Maksudnya pulang dari galeri. Setelah selesai nih Setelah berarti. selesai, setelah selesai. Selesai kompetisi. Yes. Oh, setelah selesai kompetisi. Jatuh. Setelah selesai kompetisi, aku mau liburan sama istri. Waduh. Bikin anak. Liburan. Ponakan-ponakan ya, bikin ponakan nanti. Ya ntar gue. Info. Iya. Jangan lupa belakangnya Saril gitu. Nama Saril. Cocok dari muka Cina namanya Syahril. Liburan. Iya. Kira-kira ada
buka bisnis gitu-gitu, aduh itu iya masih jauh sih, kayak belum bisa mikir tentang itu. Cuman yang pasti ada beberapa masakan yang aku masak di galeri, aku pengen coba masak itu di rumah, kasih cobain ke keluarga. Oke. Kalau Kak Ami, Aku sendiri setelah dari galeri ini mungkin nyoba buat Rebahan lagi. enggak kan Audisi dulu kan Indonesian Got Talent. karena kan selama ini kan banyak kan rebahan kan, mungkin lebih ada aktivitas yang seenggaknya masih bisa rebahan sih ya, tapi bisa sambil kerja gitu loh. Hah? Main game. Main game lagi tapi yang bisa menghasilkan duit gitu loh. Oh, beli alat-alatnya berarti ya. Ya mungkin kalau misalnya kayak buat konten itu masih bingung ya kayak gimana, karena belum sepede itu juga. Mungkin nanti bakal coba iseng-iseng bisnis juga, coba juga sama mungkin balik lagi ke kampus mau ngajar lagi mungkin bisnis. kalau Kak Mario, Short term, kalau in short term mungkin tergantung offer ya. Misalnya kalau misalnya beruntung bisa dapat spot di entertainment, why not? Aku masih muda, aku bakal menerima semua offer yang ada, Setuju. as long as it's profitable buat kita. Dan juga kalau mungkin sama liburan dulu, refreshing, karena kan selama karantina ini juga banyak hektiknya juga, energi kita sudah ke drain secara mental maupun fisik, jadi butuh refreshing. Kalau long term mungkin bisnis, tapi aku masih belum tahu cara eksekusinya gimana, karena ya masih butuh belajar banyak, apalagi aku yang paling muda di sini. Terus juga kalau bisa dikasih kesempatan lagi, bener, dikasih kesempatan lagi, mau sekolah lagi, tetap di dunia kuliner juga. Intinya padahal mau sekolah, liburan, bisnis. Udah. Enggak, ya kan perlu di-explain caranya kayak gimana, arahnya kemana dan lain-lain. Terus juga konten, kalau misalnya ya lagi mau merencanakan. Tapi sekolahnya di Tristar nanti kan. Di mana ya? biar lebih gede lagi. Ya nanti kita lihat. Nggak di Bogor tapi di tempat kampus. Kalau Kak Syahril, Kerja. kerja. Tapi Soalnya aku berangkat ke sini tuh udah jual HP ku. Oh iya. Iya. Tanya anak-anak, HP ku sekarang HP remek gitu. Kalau dibuat kan mati, dinyalain sudah panas banget gitu. Soalnya banyak pesan masuk toh. Lah aku kadang-kadang kemarin tak banting HP ku. Soalnya aku sedih gitu. Biasanya aku tiap bulan itu dapat uang. Tapi di sini aku harus menghemat itu tadi. Uang aku sebelum pulang Natalan itu uangku tinggal 900.000. Mau berangkat ke sini lagi, itu aku mikir gak nutut. Aku harus bayar kos, harus bayar cicilan rumah. Tapi ya akhirnya gimana caranya aku kudu sok bertahan itu ya tak jual HP ku. Makanya aku kapanpun aku pulang ya siap. Soalnya pemikiranku dulu itu malah beda sama anak-anak. Semakin aku lama di sini semakin aku nggak punya uang. Itu aku. Makanya kalau aku semisal kelar ini aku langsung kerja. Anak-anak refreshing tuh aku kerja ngumpulin duit baru refreshing. Ya intinya juga aku sama, cari duit as long as memang ada opportunity yang di depan mata bakal diambil. Kerjanya apapun aku tak sikat ambil. Ya. Kerjanya suruh megang kayak Mas ini aku mau. Yang penting aku tiap bulan bakal dapat uang. Iya. Prioritasnya sama sebenarnya, cari duit. Apalagi di usia yang Soalnya kita kan nggak tahu juga tuh ke depan ini bakal jadi apa ya nggak tahu. Iya. mau jadi asistennya Gio nggak? Anak gua. Oke deh, selesai. Ya. Okay guys, thank you for watching. Jangan lupa di like, disukai ya. Jangan lupa di subscribe.
Dan jangan lupa saksikan kita Top 4 MasterChef Indonesia Season 10 hanya di RCTI.